Bahkan ketika kita melihat ada orang lain yang terkena musibah, kecelakaan misalkan, itu pun yang disunnahkan adalah segera untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Meninggal anaknya, lalu dia mengatakan Alhamdulillah, memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassanan bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dialah Allah yang telah mengistimewakan kita dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li rabbin khassanan bi Muhammadin. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan kita, mengistimewakan kita bi Muhammadin, melalui kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka olehnya itu di dalam setiap keadaan kita selayaknya, seharusnya itu senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sehingga di dalam agama kita pun itu kita dituntun ketika kita dalam keadaan senang mengucapkan Alhamdulillah, dalam keadaan mendapatkan nikmat juga mengucapkan Alhamdulillah, dalam keadaan terpuruk, sedih, itu pun dianjurkan untuk senantiasa kita ingat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan ketika kita melihat ada orang lain yang terkena musibah, kecelakaan misalkan, itu pun yang disunnahkan adalah segera untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Agama kita sudah menuntun bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan, nikmat sehat misalkan, nikmat rezeki yang melimpah, itu alhamdulillah ala ni'amihi tatimmus salihat. Doa yang kita baca ketika mendapatkan nikmat adalah alhamdulillah ala ni'amihi tatimmus salihat. Kalaulah kita yang mendapatkan musibah, diri kita terkena musibah, maka yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca adalah doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi kalau kita terkena musibah, terkena dalam keadaan yang tidak baik, itu yang dianjurkan kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja, kemudian ditambah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, karuniakanlah pahala dari musibah yang menimpaku ini. Ya Allah, karuniakanlah pahala dari musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah musibah yang aku terima ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, jadi yang sunnah kalau kita mendapatkan musibah, itu yang dibaca doa tadi. Atau kadang-kala kita melihat ada orang yang terkena musibah, ada orang lain kita lihat karena kudrahnya Allah dia terkena musibah, itu pun ada tuntunannya di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah
itu ketika kita melihat ada orang lain yang terkena musibah, maka doa yang dianjurkan untuk kita baca adalah Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu yang kita baca ketika melihat ada orang lain yang terkena musibah. Jadi agama Islam itu indah. Segala aktivitas kita, keadaan kita itu dituntun untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ketika kita memuji Allah, setidaknya paling sedikitnya kita mengucapkan alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah, berkaitan dengan kalimat alhamdulillah atau kalimat syukur. Di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi disebutkan bahwasanya para ulama itu berpesan agar kita jangan meninggalkan sunnah untuk senantiasa membaca atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u, para ulama itu berkata, disunnahkan fayustahabbu, disunnahkan bilhamdi likulli musannifin wa darisin wa mudarrisin wa khatibin wa khatibin wa baina yaday wasairil muhimmah wasairil umuril muhimmah. Disunnahkan bagi orang yang ingin memulai menulis, ada orang yang berprofesi sebagai penulis, pengarang kitab, pengarang buku, itu sangat baik untuknya ketika ia memulai dengan kalimat alhamdulillah. Wa darisin, orang yang belajar. Wa mudarrisin, orang yang mengajar. Wa khatibin, orang yang diceramahi. Wa khatibin, orang yang berceramah, berpidato, berkhutbah. Wa baina yaday sairil umuril muhimmah, dan setiap segala sesuatu dalam perkara-perkara yang penting itu disunnahkan untuk kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan, saya itu lebih senang, lebih suka ketika ada orang yang berceramah itu memulai ceramahnya dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fayustahabbu, disunnahkan untuk kita membaca alhamdulillah ketika kita mengarang buku atau menulis buku atau mengarang kitab. Wa darisin, ketika kita belajar. Wa mudarrisin, ketika sedang mengajar. Wa khatibin, ketika sedang berceramah. Wa khatibin, atau ketika sedang mendengarkan ceramah. Wa sairil umuril muhimmah, dan segala sesuatu perkara yang kita lakukan itu penting, seyogianya untuk ada kalimat alhamdulillah di dalamnya. Bahkan ditambahkan juga fayustahabbul faragh, disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Jadi kalau ada orang bersin, mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita balas yarhamukallah, kemudian kita menjawabnya lagi wa yahdikumullah. Alhamdulillah, bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita makan, setelah makan juga mengucapkan alhamdulillah. Minum dan lain sebagainya, hal-hal kecil di dalam keseharian itu kita dituntun untuk senantiasa mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih penting lagi, misalkan ada akad nikah, itu jangan lupa untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah keluar daripada toilet, WC, kita membaca alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani wa'fu anni. Bahkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat beliau, di dalam hadis beliau, bahwa ketika ada orang yang meninggal, idza matal abd, ketika ada hambanya Allah Subhanahu wa taala meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala faqala li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, sudahkah kamu cabut rohnya hambaku? Maka malaikat mengatakan, ya sudah ya Allah. Samratu fuad, rohnya hambaku ini
Maka malaikat mengatakan, sudah ya Allah. Faqal, lalu apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan hambaku itu? Maka malaikat mengatakan, faqal, ia mengatakan, hamidaka wastirja. Yang pertama dia memujimu, dan yang kedua dia mengucapkan istirja. Ada seorang hambanya Allah meninggal anaknya, lalu dia mengatakan alhamdulillah, memuji Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada para malaikat, wahai para malaikat, bangunkan hambaku itu rumah di dalam surga dan namakan bangunan itu Baitul Hamd. Namai rumah tersebut, bangunan tersebut dengan nama Baitul Hamd. Baitul Hamd. Inilah kemuliaan. Ada orang yang meninggal anaknya, kemudian dia cepat-cepat untuk memuji Allah, alhamdulillah, dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dengan kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala bangunkan ia rumah di dalam surga. Ikhwani wa akhwati fillah, sekian dari kultum atau kuliah yang sempat kami bawakan. Mudah-mudahan ada barokahnya untuk kita semua, terlebih daripada diri saya pribadi. Akhirul kalam min Allahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.